dua ligan tantinggalan adik-adik ya dari data ini. Nah, nanti adik-adik pisahkan ya. Ada dua ligan tantinggalan ya. Adik-adik membedakannya ada dua tipe. Yang pertama ini adalah siklam ini ya. Nanti adik-adik bedakan ligan tantinggalannya siklam. Kemudian tersier butil, kemudian DMG ya, DMG. Dicari yang senyawa kompleksnya sama, misalnya siklam Cl2 ini ya. Tersier butil Cl2, kemudian DMGH Cl2. Nah, nanti dibandingkan datanya 1, kemudian 2, kemudian 3. Ya, 3. Seperti apa? Nah, nanti dicek ya, siklam, kemudian tersier butil, kemudian DMG. Nah, itu ukurannya ya, dari ukurannya. Seperti apa ukurannya? Nah, nanti dicek untuk pengaruh ligan tantinggalan tadi ya. Kalau terjadi ukurannya semakin besar, kemudian terjadi peningkatan gitu ya, increase, berarti kan di situ mendukung pada teori apa tadi, melalui reaksi disosiasi kan gitu ya. Kalau turun, berarti mereka merujuk ke mekanisme reaksi asosiasi. Kemudian yang kedua, adik-adik, ini bisa dicek di sini ya. Ini kan ligan tantinggalannya kan Cl atau siklam ya. Sekarang kita bandingkan. Kalau ini Cl ya, kemudian yang satunya NCS, yang satunya Cn. Nah, ini kan muatan ya, muatan atau donor pasangan elektronnya. Seperti apa tadi muatan atau donor pasangan elektronnya? Ya, di sini ya, muatan atau donor pasangan elektronnya. Ini juga sama, Cl, NCS, Cn. Nah, nanti dicek ya. Kan tadi ada pengaruh muatan sama pengaruh ukuran. Ya, jadi dari sini ya, ini kan ligan tantinggalannya yang ini ya, Dede ya. Cl, NCS, Cn ya. Nah, ini ya. Dari sini ya. Nah, ini untuk Cn ya. Ligan tantinggalan donor aseptor Pi berpengaruh terhadap kelajuan reaksi substitusi kompleks 32 ya. Ini jadi kita bisa melihat dari karakter ligan tantinggalan ya. Jadi karakter ligan tantinggalannya itu apakah sebagai aseptor atau sebagai donor. Ya, kalau dia sebagai aseptor Pi gitu ya. Jadi ini kan yang satu ini berarti sebagai donor ya, sebagai donor pasangan elektron ya. Kalau dia sebagai donor pasangan elektron, bagaimana nanti dampaknya ya? Apakah akan menstabilkan gitu ya, menstabilkan kalau dia melalui jalur disosiasi ya, melalui jalur disosiasi akan menstabilkan atau tidak. Nah, ini karakternya adalah tran ya, karakternya ini adalah tran, karakternya adalah tran. Kalau melalui jalur disosiasi, kalau dia berkarakter tran akan seperti apa, kalau dia asosiasi berkarakter tran seperti apa. Nanti ditahan dulu ya, ini yang satu ini didekati dari sisi ini. Kemudian yang kedua, ini tadi kita bandingkan ya, siklam, tersier butil, kemudian DMGH. Nah, ini ukuran ya, ini ukuran. Kalau ini tadi kan muatannya, kalau ini yang ukuran. Ya, kita memperhatikan ukuran ya. Jadi kemeruan ukuran ligan tantinggalan berpengaruh terhadap kelajuan reaksi substitusi. Ini ya, semakin meruah ini lajunya semakin cepat. Berarti kan mendukung kepada disosiasi. Nah, yang ini nanti kita cari jawabnya berikutnya. Yang ini ya, yang mana? Yang ini ya, kita cari berikutnya. Nah, ini yang jelas, adik-adik nanti bisa melihat bahwa untuk ligan tantinggalan ini adalah sebagai donor pasangan elektron. Ini donor Pi, bukan pasangan elektron ya. Donor Pi, aseptor Pi, aseptor Pi. Ya, karakter dari ligan tantinggalan, aseptor sama donor. Kemudian ini yang lain adik-adik, ini ada kompleks cis dan tran ya. Kompleks cis dan tran ini data eksperimennya seperti ini. Kemudian kita bisa lihat tadi yang ligan siklam tadi ya, tersier butil siklam dan seterusnya ada di sini, nanti dilihat kemeruannya adik-adik ya, dibandingkan. Nah, data yang ini tadi, data yang ini ya, data yang ini itu bisa kita pindahkan menjadi seperti ini. Nah, ini ya, menjadi seperti ini. Jadi dari atas ke bawah, ini adalah dari donor ya, donor Pi, sampai ke bawah ini adalah sebagai aseptor Pi. Ya. Donor Pi sebagai aseptor Pi. Ya, gitu ya. Kemudian kalau kita bandingkan ini, dari data ini, sebenarnya kita bisa melihat ya, dari sini ya, ini
secara umum ini ya, untuk ligan tantinggalan sebagai donor pasangan elektron untuk ikatan pi memiliki laju lebih cepat ya dibandingkan ligan aseptor untuk ikatan pi, baik untuk geometri reaktan cis dan tran. Ini yang pertama. Ini dicoba. Ini yang donor ya. Donor ini harganya K-nya 1,2 kali 10 pangkat min 2. Ini 1,6 kali 10 pangkat min 3. Ya, yang untuk aseptor 1,1 kali 10 pangkat min 4. 9,8 kali 10 pangkat min 4. Ya. Ini juga demikian ya, aseptor 6,2 kali 10 pangkat min 7, 8,2 kali 10 pangkat min 5. Jadi kalau adik-adik perhatikan, ini yang ligan donor pi, ini ya, yang ligan donor pi, baik itu pada konfirmasi cis ya maupun tran, ini ya secara keseluruhan, gini ya, itu mempunyai apa? Mempunyai ketetapan laju yang lebih besar ya. Artinya untuk ligan donor gitu ya, untuk ligan donor itu dibanding ligan aseptor, laju reaksinya itu adalah lebih cepat untuk ligan donor ya. Untuk ligan donor. Jadi ligan donor itu bisa kita pastikan bahwa dia tidak lebih tidak stabil kan gitu ya, lebih tidak stabil sehingga di situ lebih mudah untuk digantikan oleh ligan yang lain. Nah, gitu ya. Digantikan oleh ligan yang lain. Jadi nanti kenapa demikian? Ini kan tadi untuk akuasi itu adalah mendukung pada mekanisme melalui jalur disosiasi. Nah, kemudian kita bisa membandingkan yang kedua, kesimpulan yang kedua ya. Jadi kesimpulan yang pertama tadi kita bisa melihatnya dari sini. Untuk konfirmasi cis ini ya, untuk ligan donor ini yang di atas ya. Di atas ini adalah sebagai ligan donor, yang di bawah ini adalah aseptor. Ini juga donor aseptor. Baik konfirmasi cis maupun tran, itu trennya sama. Untuk ligan donor, itu mempunyai kecepatan reaksi yang lebih cepat dibanding aseptor. Ya, dibanding aseptor. Jadi untuk ligan donor itu jauh lebih labil dibanding ligan aseptor. Ligan aseptor lebih inet. Ya, ligan aseptor lebih inet. Gitu ya. Jadi ini yang pertama, cis dan trans sama. Kemudian yang kedua, simpulan yang kedua, untuk ligan tantinggalan sebagai donor pasangan elektron untuk ikatan pi, ada perubahan geometri reaktan dari cis menjadi tran, ini menurunkan laju reaksi ya, penggantian ligan. Ini untuk ligan donor ya, donor, ini perubahan konfirmasi, itu akan menurunkan laju reaksi penggantian. Sebaliknya untuk ligan tantinggalan yang aseptor, ikatan pi ini ya, aseptor pada ikatan pi, adanya perubahan geometri, ini menaikkan laju. Ini kita lihat. Ya, ini untuk ligan donor. Ini perubahan konfirmasi ya, dari cis ke tran. Ya, dari cis ke tran. Ini laju reaksinya akan semakin turun ya, dari min 2 ke min 3. Ini lajunya turun 10 kali. Ya, dari konfirmasi cis ke tran, ini lajunya turun. Nah, seharusnya kan dia mempunyai laju yang sama ya, cis ke tran. Kalau mekanismenya sama gitu ya. Ini kan berarti ada sesuatu ya. Kenapa seperti ini? Gitu. Sebaliknya untuk yang aseptor ya, dari cis ke tran ini naik. Ya, dari cis ke tran naik. Nah, gini ya, dari cis ke tran naik. Nah, ini ada hubungannya adik-adik ya dengan ini. Ini tadi. Nah, dengan mekanismenya ini. Ini adalah untuk kompleks oktahedral ya. Kemudian di sini itu adalah posisi dari ligan X tadi, ligan X yang dilepas. Kalau mekanismenya melalui reaksi unimolekuler, berarti kan yang dilepas di sini. Ini yang konfirmasinya adalah cis. Ya, ini adalah yang konfirmasi cis. Bisa dipahami ya sampai di sini ada Dek? Halo? Baik, Pak. Nah, kalau yang ini adalah yang konfirmasinya tran. Ya, ini yang konfirmasi cis, ini yang tran. Ya. Ini adalah ligan yang lepas ya, yang dilepas. Ya, di sini ligan yang lepas. Ini kosong kan ya, berarti satu ligan ini lepas. Ini juga sama, satu ligan lepas. Nah, sekarang kita mencoba untuk membahas tadi ya, untuk ligan donor. Kenapa pada ligan donor untuk reaksi tran, ini kan yang posisi tran ya, laju reaksinya itu menurun. Gitu ya, laju reaksinya itu menurun, donor ya. Berarti kalau dia donor, maka orbital dari ligan ini harus sedekat mungkin dengan orbital yang kosong ya, yang sedekat mungkin dengan orbital yang kosong.
ya. Supaya apa? Dia bisa